Jadi di sini saya sebagai mahasiswa dari Unisba, jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi tahun 2019. Di sini saya mengangkat judul mengenai pengelolaan media sosial Instagram dalam gerakan aksi kemanusiaan dan pendidikan. Di sini studi kasus saya berfokus pada pengelolaan sampah atau edukasi sampah yang dilakukan oleh Jabar Bergerak Zilenial, khususnya melalui Instagram. Sebelum kita mulai kepada wawancaranya, saya ingin berkenalan terlebih dahulu kepada Kang Agung dan Teh Alfani untuk memberikan nama lengkap, umur, dan juga jabatannya. Jika berkenan, saya silahkan. Oke, baik, terima kasih Kak Nabila. Mungkin di sini mohon izin itu ya. Perkenalkan, nama saya Agung Widiana Nugraha. Eh, Kemudian saya lokasi di Bandung sih Kak. Kalau secara dari kepanitiaan dari ZBJ itu sendiri, saya dari Kadip, Kadip Pengabdian Masyarakat, di mana mungkin ini berkaitan dengan beberapa kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, salah satunya itu berkaitan dengan edukasi sampah yang tadi disebutkan. Mungkin itu sih Kak, perkenalan singkat dari saya. Baik, terima kasih Kang Agung. Salam kenal ya Kang. Selanjutnya Mangga Teh Alfani. Ya, terima kasih sebelumnya kesempatannya, Teh Nabila. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Alfani Hasna Putri Larasati. Aku di Jabar Bergerak Zilenial sebagai staf dari pengabdian masyarakat. Untuk lokasi tinggalnya sekarang di Bandung. Mungkin itu aja, Teh, perkenalan dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Teh Alfani. Salam kenal juga ya Teh. Sebelum kita mulai lagi, sebenarnya saya sudah mencari tahu dulu nih terkait Jabar Bergerak Zilenial. Dari yang saya lihat gitu ya dari beberapa sumber, Jabar Bergerak Zilenial ini kan memiliki dua pilar ya, ada ya Teh dan Kang, ada kemanusiaan dan juga pendidikan. Boleh diceritain sedikit nggak Kang atau Teh berdiri atau sejarah singkat dari Jabar Bergerak Zilenial didirikan? Oke, mungkin mohon izin, kalau misalkan memang tadi disampaikan bahwasanya berkaitan dengan pilar. Sebenarnya kan dari kita tuh ada beberapa bidang gitu ya. Cuman mungkin bidang yang dirasa programnya itu secara masif berkaitan dengan kemasyarakatan ataupun pengabdian itu memang dari dua bidang, yakni dari pendidikan dan juga dari kemanusiaan. Nah, mungkin berkaitan sama bidang sebetulnya eh, setiap bidang itu tentu memiliki fungsi-fungsi masing-masing yang berjalan sesuai dengan tugas-tugasnya. Kemudian juga latar belakang secara singkat berkaitan dengan apa namanya sejarah dari bidang ini. Memang dulunya Jabar Bergerak Zilenial ini difungsikan untuk membantu masyarakat berkaitan dengan apa namanya dari bantuan COVID gitu. Memang ini difungsikan pada awalnya untuk kegiatan kemanusiaan dan kerelawanan. Namun memang seiring berjalannya waktu, dinamika organisasi semakin berkembang, juga kebutuhan-kebutuhan dari pengembangan kapasitas organisasi diperlukan, makanya ada beberapa bidang yang memang ditambahkan, yaitu salah satunya seperti pendidikan, humas, kemudian MSDM, dan yang lainnya gitu. Nah, kemudian secara tugas dan fungsi gitu ya, mohon izin ya gitu ya, karena karena di sini mungkin hak dan wewenangnya cuman dari bagian kemanusiaan gitu ya, dari khususnya dari pengabdian masyarakat. Jadi izin sedikit saja menyampaikan berkaitan dengan pengabdian kemanusiaan ini sendiri gitu. Bahwasanya di sini memang pengabdian masyarakat ini menjadi faktor utama, salah satu kebentuknya dari ZBJ ini sendiri gitu, karena pada awalnya memang kegiatan JPJ ini difungsikan sebagai kegiatan kerelawanan yang difungsikan untuk keberfungsian dan keberlanjutan dari masyarakat. Yang tadi sempat disampaikan, awalnya uh, JPJ ini mengharapkan bahwasanya anak muda ini bisa bergerak bersama masyarakat, bisa berkontribusi terhadap masyarakat dengan hal-hal yang kecil gitu. Yang pada akhirnya visi ini semakin berkembang, juga harapannya kegiatan-kegiatan dari pengabdian kemasyarakatan ini juga bisa membantu keberfungsian dari masyarakat itu sendiri, khususnya mewujudkan masyarakat yang mandiri.
Mungkin itu berkaitan dengan kegiatan pengabdian. Juga kalau misalkan memang dari kepengurusan TOS sekarang, memang ada beberapa hal ataupun ada beberapa program yang menjadi fokus dari kegiatan kemanusiaan ini sendiri. Khususnya di sini kita coba menggabungkan ataupun menggunakan konsep keberlanjutan SDGs yang 17, kita mengambil 6 poin. Pertama, itu berkaitan dengan Desa Peduli Lingkungan Darat. Nah, kalau misalkan Desa Peduli Lingkungan Darat, ini berkaitan yang memang isunya itu kepada lingkungan. Salah satunya itu adalah clean up. Nah, memang di sini Kak Alfani selaku penanggung jawab ataupun ketua dari clean up itu sendiri. Cuman memang kegiatan ini narasinya itu dilaksanakan pada seluruh pengurus-pengurus dari kewilayahan masing-masing. Nah, kemudian yang kedua ini berkaitan dengan isu desa peduli lingkungan laut. Nah, di mana di sini kita mencoba menyasar ekosistem-ekosistem laut yang memang harapannya juga sebetulnya kepada pembersihan area laut itu sendiri. Sehingga memang kegiatan ini canangkan untuk kebersihan dari lingkungan itu sendiri. Selanjutnya berkaitan dengan inovasi desa. Nah, ini menjadi penting karena sebagaimana generasi muda ini harus bisa menciptakan kolaborasi yang aktif, inovasi-inovasi yang menarik, gagasan-gagasan yang unik sehingga menggugah masyarakat untuk bergerak gitu. Kemudian pengembangan ekonomi desa ini dikaitkan dengan bagaimana masyarakat ini mencapai keberfungsian dan keberlanjutan guna menjadi masyarakat yang ekonomi secara mandiri. Mungkin sejarah singkatnya kurang lebih seperti itu, karena bila tambahannya mungkin dari Kak Alfani berkaitan dengan dari pengabdian masyarakat ini sendiri. Baik, terima kasih banyak Kang Agung atas penjelasan dan sejarah singkat terkait Jabar Bergerak Zilenial ini. Saya juga nantinya izin untuk memasukkan gitu ya Kang, saya ringkas kembali dan juga tinjau kembali dari apa yang sudah Akang sebutkan. Barangkali dari Teh Alfani ada tambahan mengenai topik sejarah singkat Jabar Bergerak Zilenial. Oke, sebelumnya makasih Kak Nabila. Sejauh ini sebenarnya kalau tambahan dari aku sendiri nggak begitu banyak gitu karena emang semuanya juga udah dijelaskan dari awal sama Kang Agung karena kebetulan memang aku baru apa namanya ke baru kurang lebih 1 tahun gitu ya 1 tahun di Jabar Bergerak Zilenial dan dengan sejarahnya memang berfokus pada kemanusiaan dan juga pendidikannya itu jadi apa ya maksudnya proker yang memang paling utamanya mungkin kurang lebih dari ya, itu aja sih Kak kalau dari aku. Baik, Teh Alfani, terima kasih banyak ya, Teh. Untuk pertanyaan selanjutnya ini menyambung sedikit dari sejarah singkat berdirinya Jabar Bergerak Zilenial ini, yang dimana ada kegiatan Zkomdev ya, Akang Teteh. Saya ingin tahu lebih lanjut terkait Zkomdev ini, bagaimana gitu awal terbentuknya atau mungkin cetusan dari program-program seperti apa. Mangga boleh Akang atau Teteh yang menjawab. Oke, mungkin berkaitan dengan Gkomdep. Memang tadi juga sempat disampaikan bahwasannya narasi berkaitan dengan pengabdian masyarakat ini sebetulnya kegiatan Gkomdep ini sendiri awalnya memang menjadi cita-cita ataupun amanah dari almarhum Kang Aeril gitu. Bahwasannya di sini beliau berpesan bagaimana caranya anak muda ini bisa membantu masyarakat, bagaimana caranya anak muda ini bisa berinovasi di masyarakat, dan bagaimana caranya anak muda ini bisa membantu masyarakat untuk mencapai kemandirian. Sehingga awal mulanya dari Jkomdep ini sebenarnya langkah konkret dan langkah nyata bagaimana generasi muda, anak-anak muda, terkhusus mungkin generasi zilenial ini bisa sama-sama bahu-membahu secara kolegial ataupun secara gotong royong untuk keberfungsian bersama dari masyarakat gitu. Jadi memang dari awal isu yang dibawa itu memang kerelawanan di mana sekedar untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID.
Cuman seiring berjalan waktu, narasi dan visi yang diharapkan ini terasa lebih nyata gitu dengan cara memberikan pemberdayaan, pelatihan, dan juga peningkatan kapasitas kepada masyarakat. Maka dari itu kegiatan Jikomlab ini lahir. Memang kegiatan Jikomlab ini mungkin tahun kedua kita melaksanakan karena kalau misalkan menghitung dari pelaksanaan ataupun umur JBJ ini sendiri itu kan memang masih muda atau kisaran 3 tahun. Yang mana pada tahun pertama tidak sempat terlaksana Jikomlab ini, cuma dilanjutkan di tahun kedua. Pada awalnya di tahun kedua ini di Kabupaten Bandung, khususnya di Desa Arjasari, kalau tidak salah, ini berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Fokusnya ini bagaimana meningkatkan keberfungsian masyarakat dan juga pengetahuan masyarakat berkaitan dengan pengolahan sampah, pengolahan limbah, juga edukasi bagaimana masyarakat ini bisa menjaga ekosistem di lingkungan. Kemudian dilanjutkan pada tahun ini Jikomdep yang diberi gagasan yang memang tadi disampaikan, kita coba mengambil 5 atau 6 SDGs desa yang kita ambil sebagai tujuan ataupun patokan pergerakan dari Jikomdep tahun ini. Yang mana kemudian ini tertuang ke dalam 3 program utama. Yang pertama ada series locality, di mana series locality ini berkaitan dengan aksi nyatanya ataupun bentuk pengabdian kemasyarakatan secara langsung. Memang dicanangkan ini 3 daerah, 3 kota kabupaten, di mana pertama di Kabupaten Bandung Barat, kemudian di Kota Bogor, dan juga di Kabupaten Bekasi. Nah, cuman eh, dari semua program ini memang saling berkesinambungan gitu. Yang kedua, program dari Jikomdep ini atau sub kegiatannya itu adalah Zilenial Clean Up, di mana narasi yang dibawa berkaitan dengan bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan. Baik itu berkaitan dengan pengolahan sampah, baik itu berkaitan dengan eh, penanaman mental untuk masyarakat mandiri, baik itu untuk meningkatkan kesadaran pentingnya bertanam. Juga yang terakhir, ini sub kegiatan dari Jikomlab adalah Reforest in Action, di mana kalau misalkan Reforest in Action ini sasarannya ini adalah desa-desa pesisir, terlaksana Kabupaten Bekasi di Muara Gembong kalau tidak salah. Di sini meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga ekosistem dari laut itu sendiri. Nah, mungkin berkaitan dengan sejarah singkat dari bentuk pelaksanaan GBJ itu seperti itu gitu dan arah geraknya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Kak Zari. Baik, Kang Agung, terima kasih banyak atas penjelasan dari Zkomdev ini, yang dimana Zkomdev ini juga sebuah realisasi gitu ya dari gerakan kemanusiaan, khususnya di bagian lingkungan, pengelolaan lingkungan. Selanjutnya kita langsung mulai saja ke sesi wawancara. Di sini saya ada beberapa pertanyaan dari judul pertama, yang itu bagaimana pengelolaan konten terkait sampah melalui media sosial Instagram. Di sini tanya jawabnya saya serahkan kepada Akang dan Teteh, baik perwakilan atau nanti akan ada tambahan, mangga silahkan di on mic saja. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Akang maupun Teteh terhadap penyebarluasan informasi perihal sampah di media Instagram saat ini? Mangga, Akang atau Teteh ada yang mau menjawab pertanyaan ini? Oke. Mungkin mohon izin berkaitan dengan penyebarluasan informasi perihal sampah di. Nah, tadi ini disampaikan bahwasannya uh, ada subsistem dari Jikomdep berkaitan dengan isu sampah ini tersendiri gitu, yakni kegiatan clean up, Zilenial Clean Up, di mana memang di sini tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara pemanfaatan sampah. Nah, memang penyebar luasan informasi berkaitan dengan kegiatan Zilenial Clean Up ini
ini memang sifatnya ini campaign atau kampanye di sosial media, bagaimana sosial media ini menjadi penting untuk penyebarluasan informasi terkait dengan pengolahan sampah gitu. Juga bagaimana kita sebagai Gen Z, zilenial bisa sadar dan paham berkaitan isu global sampah ini gitu. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan penyebarluasannya, memang di awal didesain eh, untuk clean up ini ataupun berkaitan dengan kebersihan lingkungan ini sifatnya ini hanya narasi ataupun campaign dari sosial media. Mungkin ada beberapa konten berkaitan dengan eh, apa namanya spesifiknya berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Jadi tidak tidak hanya berkaitan dengan pengolahan sampah itu sendiri gitu ya. Cuman ini juga berkesinambungan dengan beberapa kegiatan yang lainnya. Cuman memang untuk informasi perihal sampah ini ada beberapa konten yang dikhususkan. Jadi ini ditujukan agar ya tadi masyarakat ataupun para pelaku ataupun selaku generasi zilenial ini sadar dan paham berkaitan dengan eh, penting, bahaya, dan juga bagaimana cara pengolahan sampah itu sendiri. Mungkin kurang lebih seperti itu, bisa ditambahkan sama Kak. Baik, terima kasih Kang Agung atas penjelasan dari pertanyaan pertama. Mungkin dari Teh Alfani ada tambahan atau bagaimana? Oh iya Teh, izin masuk juga. Mungkin kalau pandangan terhadap penyebarluasan informasi perihal sampah itu, menurut aku juga memang apa ya cukup penting gitu ya, karena kan saat ini juga sampah tuh jadi topik yang cukup apa ya cukup krusial gitu, karena kan sekarang banyak banget gitu. Mungkin selain JBZ juga banyak orang-orang yang memang eh, udah mulai fokus nih terhadap namanya sampah itu sendiri kayak gitu. Jadi apa pentingnya juga buat menggunakan sosial media untuk penyebarluasan informasi sampah ini juga jadi suatu hal yang emang baik dan bagus juga gitu di saat gempur-gempurnya era digital saat ini gitu. Jadi informasi juga bisa kesebar dengan luas dan didapatkan informasi yang lebih lebih apa ya lebih lebih akurat gitu sih kalau dari aku teh. Baik, Teh Alfani, terima kasih atas tambahannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada mengusung ide kreatif gitu ya. Bagaimana sih JBZ ini menuangkan ide kreatif terkait pengelolaan sampah itu ke dalam konten yang diunggah di media sosial Instagram? Kalau dari Teh Alfani Putri bagaimana Teh? Ya, izin masuk juga teh. Jadi kalau misalkan ide-ide kreatif mungkin berkaca dari programnya pengabdian masyarakat Pengmas waktu Zikomdev itu sebenarnya buat bikin ide atau kreatif ide atau kontennya itu kita juga dibantu sama tim Humasnya JBZ gitu ya untuk misalkan eh, mengambil gambar pada saat kita kegiatan membuat apa namanya membuat greenhouse yang ada di Kabupaten Bandung Barat, terus juga kadang juga dari anak-anaknya sendiri gitu ya, anggota-anggota dari pengabdian masyarakat sendiri juga suka membuat konten-konten gitu yang emang disesuaikan lah ya sama tren terkini gitu. Terus nanti kita juga habis membuat konten-kontennya itu bisa kita apa ya upload gitu, maksudnya bukan upload dibahas lagi gitu sama humasnya gitu, ini udah sesuai apa belum, apa gimana gimana dan lainnya gitu. Jadi nggak hanya dari humas juga kita ya maksudnya dari pengabdian masyarakat dan humasnya juga kerjasama lah buat bikin konten tersebut gitu sih. Tapi sejauh ini banyaknya sih kalau memang yang ngambil shoot atau idenya sebenarnya dari humas juga gitu. Terus kita bantu-bantu sama apa anggota-anggota pengabdian masyarakatnya sendiri gitu sih Teh. Oke, terima kasih ya Teh Alfani Putri atas penjabaran dan POV-nya dari Teteh mewakili JBZ ini. Selanjutnya ialah pertanyaan bagaimana persiapan informasi dari
JBZ ini untuk disebarluaskan. Barusan kan disebutkan bahwasanya ini membantu atau dibantu dengan divisi humas gitu. Selain divisi humas, apakah ada bantuan lagi kah dari divisi lainnya atau seperti apa pengemasan dari persiapan informasi tersebut? Dari Kang Agung, mangga boleh Kang? Oke, siap. Mungkin berkaitan dengan persiapan informasi gitu ya. Sebetulnya kalau untuk informasi dari segi sosial media itu memang dipegang langsung langsung oleh humas gitu ya. Berkaitan dengan brief, berkaitan dengan konten sosial medianya. Jadi kalau secara informasi memang lebih penekanannya ke bagian humas. Nah, cuman kalau dari segi persiapan ataupun dari bagian mana informasi ini dapatkan, memang apa namanya dari Alfani juga selaku penanggung jawab dari Clean Up ini dari awal memang coba membuatkan roadmap ataupun gambaran berkaitan dengan konten-konten yang akan disiapkan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan analisis terlebih dahulu, entah itu berkaitan dengan bahan yang akan apa namanya diolah menjadi konten ataupun berkaitan dengan timeline secara penguploadan konten itu sendiri. Mungkin itu sih kalau berkaitan sama persiapan informasi gitu ya, Kak Jari. Wah, berarti terstruktur sekali gitu ya, Kang, membuat roadmap di awal agar nantinya dari tim humas juga tidak begitu kesulitan untuk mengerjakan job desk-nya dibantu dengan sumber-sumber terkait pula. Terima kasih Kang Agung. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk penyebar luasan informasi ini dilakukan di media sosial Instagram itu seperti apa gitu? Apakah ada ciri khasnya atau mungkin mengapa menggunakan Instagram ini sebagai media informasi? Boleh dari Teh Alfani atau Kang Agung? Oke Teh, sebenarnya mau izin jawab juga. Kalau misalkan sebagai wadah, kalau di Instagram itu sebenarnya kalau di JBC sendiri itu emang punya apa ya? Punya ciri khasnya gitu ya. Jadi ciri khasnya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin kalau Teteh juga lihat dari Instagram story-nya JBZ gitu, kita terutama humasnya itu biasanya berinteraksi dengan minzinya gitu. Jadi kalau misalkan nih banyak dari pengguna sosial media yang ingin bertanya tentang program ataupun hal-hal lainnya mengenai JBZ, itu biasanya dikemasnya tuh dikemasnya tuh kayak kita tuh apa ya, antara admin Instagramnya gitu yang tadi aku sebutin itu Minzy sama si pengguna-pengguna sosial medianya itu. Jadi itu sih yang membuat apa ya, ciri khasnya gitu. Jadi banyak banget kalau orang-orang itu tahu JBZ itu sebenarnya dari Instagramnya sendiri kayak gitu. Terus juga ciri-ciri lainnya tuh kayak khas-khas yang paling khasnya juga tuh dari mungkin di segi desainnya dan lain-lain sebagainya kayak gitu. Jadi makanya kenapa JBZ itu banyak mengoptimalkan sosial media Instagram itu sebagai wadah buat mereka menyebarkan informasi ataupun program kerja yang sedang kita lakuin gitu sih Teh. Apalagi juga kalau dilihat-lihat kan banyak banget nih anak-anak, bukan anak-anak sih, mungkin ya generasi Z atau Gen Z yang lain-lain itu kan seringnya membuka Instagram kayak gitu sih Teh, kurang lebih. Baik, Teh Alfani, sebenarnya saya juga ya sedikit banyaknya melihat gitu ya dari Instagram JBZ ini memang sangat rapi dan juga dibalut dengan kesan zilenial yang dimana kita juga kan mungkin masih banyak dalam rentang usia 20-an. Jadi kayak seru aja gitu saya ngelihatnya. Sebetulnya ada yang saya perhatiin juga nih dari Instagram. Kalau saya lihat-lihat desain warnanya itu ada hijau, kuning dan biru gitu. Apakah dari ketiga warna itu mempunyai makna atau filosofi tersendiri yang menggambarkan Jabar bergerak zilenial? Kang Agung, halo Kang Oke, Agung. siap. Mohon maaf, barusan ini sempat terputus sinyalnya. Nah, kalau misalkan dari apa ya namanya dari konten sendiri berkaitan sama tone warna itu memang sebetulnya kalau secara desain gitu ya, ini tidak terlalu paham berkaitan dengan
penggunaan dari warna ini sendiri. Cuman yang memang apa namanya dilihat ataupun saya tahu berkaitan dengan penggunaan warna ini, memang ini disesuaikan dengan tiga warna dasar gitu ya. Jadi biru, kuning, dan hijau ini yang menjadi warna ciri khas Jawa Barat. Memang ini disesuaikan juga dengan visi misi dari Pemprov Jawa Barat, sehingga perpaduan warna ini juga dikombinasikan gitu. Kemudian kalau secara khusus arti dari warna-warna ini, memang ini disesuaikan dengan logo JBJ itu sendiri, berkaitan dengan warna kuning itu seperti apa, warna hijau seperti apa, dan warna biru seperti apa. Memang kalau secara informasi logo itu mungkin nanti Kak Zari bisa cek aja di postingan awal apa namanya berkaitan dengan penggunaan warna gitu ya. Bahwasanya di sini kuning ini melambangkan bagaimana cara komunikasi yang ceria, ramah, dan juga energik gitu. Kemudian juga kalau hijau ini eh, sebagai generasi yang memiliki jiwa sehat, segar, dan damai. Nah, kalau misalkan biru ini sebagai generasi yang memiliki rasa percaya diri dan dapat percaya dan bertanggung jawab. Sebenarnya kalau secara penggunaan warna memang ini disesuaikan dengan kebutuhan. Cuman JBJ ini memang selalu menggunakan warna-warna yang berkaitan dengan logonya. Mungkin kalau secara penggunaan apa namanya penggunaan warna ini disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Terus khusus ini bagian humas yang mungkin lebih mengerti berkaitan dengan logo ini sendiri karena memang ini menjadi kewenangannya. Mungkin kurang lebih seperti itu sih Kak Jari. Baik, Kang Agung, wah, menarik sekali. Saya juga baru tahu gitu dari warna-warna yang ditonjolkan oleh JBZ ini ternyata memiliki makna yang beragam gitu ya. Apalagi tadi ada kaitannya dengan Jawa Barat itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya di sini menjadi penutup dari sesi yang pertama atau pertanyaan utama yang pertama, mengapa penting bagi Akang dan Teteh terkait dengan pengelolaan sampah itu digempurkan atau disebarluaskan di media sosial Instagram. Mengapa kita sebagai masyarakat ataupun milenial perlu paham terkait pengelolaan sampah? Iya teh, izin masuk kenapa menurut aku kenapa juga penting karena udah saatnya gitu ya harusnya kita gitu ya, sebagai anak muda ataupun kalangan berbagai kalangan perlu tahu gitu bagaimana nih kita caranya bisa mengelola sampah mungkin dari sekitar lingkungan kecil dulu ya sekitar lingkungan kita kayak gitu edukasi ke keluarga ataupun sebagainya terus juga kita terapin lagi kita kasih tahu lagi informasinya sebarkan luas lagi ke apa ya seluruh seluruh pihak gitu karena menurutku sampah kan sekarang emang udah apa ya jadi concern yang emang penting dan kita tuh harus tahu gitu pengolahannya, pemilahannya seperti apa, gimana caranya sampah ini tuh kayak nggak selalu numpuk ataupun gimana caranya kita bisa nge-recycle lagi gitu. Jadi ilmu-ilmu atau teori-teori yang mungkin kalau menurut orang teori mah nggak akan apa kalau teori mah cuman gitu doang gitu. Tapi kan kalau kita tahu dari segi teori dan sebagainya, kita paham gitu manfaatnya, benefit atau manfaat dari pengolahan sampah itu sendiri kayak gitu. Jadi ini sih yang harus perlu apa ya kita gempurkan lagi gitu ya, diedukasi lagi gitu masyarakat-masyarakatnya. At least kalaupun memang sosial media masih belum apa ya masih terlalu luas, coba dulu lah dari lingkungan-lingkungannya dan sebagainya, baru kita bisa educate ke sosial media kayak gitu. Apalagi kan banyak lah ya bukan studi kasus, mungkin kasus-kasus mengenai sampah yang kayak misalkan waktu terakhir aku dengar itu tentang sampah tempat pembuangan sampah yang kebakar, apa-apa segala macam dan yang lain lah ya. Itu kan apa ya jadi hal yang oh ternyata semenakutkan itu ya kalau sampah tuh ditumpuk terus malah jadinya kebakar dan sebagainya gitu. Jadi concernnya emang harus ditingkatin lagi itu dan emang jadi hal penting gitu sih Teh kalau dari aku.
Baik, Teh Alfani, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini mengenai lingkup visualisasi yang digambarkan oleh Jabar Bergerak Zilenial dalam publikasi media sosial Instagramnya. Dari yang telah disampaikan sebelumnya kan dari Teh Alfani tadi menggambarkan atau menyampaikan terkait dengan edukasi sampah dan juga concern terhadap sampah ini. Kalau boleh saya tanya kepada Kang Agung gitu, bagaimana sih Kang kesan yang ingin disampaikan dalam sebuah konten tersebut pada akun Instagram Jabar Zilenial?